bekerja sebagai pelayan bar dan juga pelayan game station. Karena kesibukannya ini membuat Arlene hampir tidak punya waktu untuk Trevor. Karena menjalani kehidupan yang cukup berat, Arlene melampiaskannya dengan meminum alkohol, sesuatu yang sangat dibenci oleh Trevor. Di pagi harinya, Trevor melampiaskan kekesalannya karena tadi malam dia tahu kalau ibunya minum minuman keras. Saat mereka berdua berdebat, tiba-tiba muncullah Jerry. Arlene yang kaget melihat keberadaan Jerry langsung menyuruhnya untuk keluar. Di situ, Trevor mengatakan bahwa Jerry itu adalah temannya. Namun Arlene menjelaskan bahwa Trevor tidak boleh berteman dengan orang seperti itu dan jangan juga membawa orang sembarangan ke dalam rumah. Trevor mengatakan bahwa Jerry adalah objek dari tugas proyek sosial yang disuruh Pak Simon. Arlene yang kesal pun langsung menemui Pak Simon dan bertanya proyek macam apa yang membuat anaknya harus membawa gelandangan ke dalam rumah. Pak Simon menjelaskan bahwa ia menyuruh murid-muridnya melakukan proyek sosial dan mereka diberi kebebasan untuk melakukan proyek apa saja yang bisa merubah dunia menjadi lebih baik. Namun, Arlene terus-terusan saja komplain. Ya, namanya juga emak-emak, harap maklum ya Pak. Ya kan Don? Pak Simon yang telah mendengar komplain Arlene, menyarankan Arlene untuk menuliskan semua keluh kesahnya di kotak saran. Arlene pun malah kesal dan meninggalkan Pak Simon. Di pagi hari, Arlene mendengar suara dari garasi rumahnya. Dia menghampiri suara tersebut dengan membawa sebuah shotgun putar. Ternyata itu adalah Jerry sang gelandangan kemarin. Di sini, Jerry mencoba memperbaiki mobil Arlene yang sudah lama mogok. Maksudnya, agar mobil itu bisa dipakai atau dijual kembali oleh Arlene. Arlene pun menanyakan apa hubungannya dengan Trevor. Jerry mengatakan bahwa Trevor ingin membantunya untuk lebih mandiri dengan memberinya uang dan makan. Hal itu membuat Jerry bisa membeli pakaian dan juga bisa bekerja di sebuah motel. Arlene pun kaget mendengar anaknya mau memberikan uang jajannya untuk orang lain. Di sisi lain, Jerry juga menjelaskan keluh kesahnya menjadi gelandangan. Dia harus tidur di tempat sampah yang berselimutkan koran. Dan di sana, ia merasa hidupnya sangat hancur. Jadi, ketika Trevor memberikannya bantuan, dia langsung menerimanya, walaupun itu bantuan dari seorang bocil. Jerry juga menjelaskan bahwa memperbaiki mobil ini bukan untuk membalas kebaikan Trevor, tetapi dia harus membalasnya ke orang lain, atau disebut dengan pay it forward. Arlene pun penasaran apa maksud dari pay it forward itu dan meminta Jerry menjelaskannya. Arlene yang mendengarkan penjelasan Jerry pun menjadi kagum terhadap anaknya Trevor. Jadi, pay it forward itu sendiri adalah proyek sosial yang dibuat oleh Trevor untuk memberikan kebaikan ke seluruh orang, di mana satu orang akan berbuat baik kepada 3 orang. Setiap orang yang telah dapat kebaikan tersebut harus menebarnya ke 3 orang lainnya, sehingga satu kebaikan oleh seseorang bisa menyebar menjadi 3, 9, 27, dan begitu seterusnya. Mirip-mirip multilevel, tapi ini adalah multilevel kebaikan. Di antara proyek temannya yang lain, Pak Simon lebih tertarik dengan proyek Pay It Forward yang dikemukakan oleh Trevor. Karena proyek itu dapat membuatnya langsung berinteraksi dengan masyarakat luas, dan itulah yang diharapkan Pak Simon. Sepulang sekolah, Trevor pergi ke rumah Jerry. Namun sayang, Jerry tidak kunjung keluar, karena Jerry lagi make narkoboy. Jadi memang, narkoboy lah yang selama ini membuat Jerry terpuruk sehingga dia menjadi gelandangan. Karena hal itu, Trevor menganggap bahwa Jerry adalah project Pay It Forward-nya yang gagal. Kemudian, Trevor pun mencari orang kedua yang bisa dijadikan bahan proyeknya, dan ditulislah nama Pak Simon. Pak Simon memang guru yang baik, namun cukup ditakuti oleh siswanya karena adanya bekas luka bakar yang ada di wajah. Jadi, Trevor ingin membantu Pak Simon dengan memperkenalkannya kepada ibunya sendiri. Sekalian mungkin, Trevor ingin mencarikan ibunya pasangan hidup. Jadi, ketika di sekolah, dia memberikan surat undangan palsu ke Pak Simon bahwa ibunya mengundang Pak Simon untuk datang ke rumahnya. Bak kucing dikasih ikan asin, Pak Simon pun memenuhi undangan tersebut. Namun, suasana pun menjadi canggung karena memang ibunya Trevor tidak mengundang Pak Simon ke rumahnya. Dan mereka berdua pun sadar kalau ini semua ulah Trevor. Pak Simon pun langsung ingin pamit, namun dicegah oleh Arlene. Mereka memutuskan untuk makan malam berdua dan menceritakan tentang kejadian sebelumnya dan juga tentang Trevor di sekolah.
Namun pembicaraan pun terputus setelah teman Arlene datang. Hal ini membuat Trevor kembali merasa bahwa proyeknya gagal. Sebenarnya, tujuan Trevor mempertemukan Pak Simon dengan ibunya bukan hanya untuk membantu Pak Simon, tetapi juga ingin membantu ibunya untuk keluar dari permasalahan kecanduan alkohol, dan berharap Pak Simon dan ibunya bisa bersatu. Karena dia sudah tidak mau ibunya bersama ayahnya lagi yang suka melakukan KDRT. Di dalam kamar, Trevor sangat marah dengan ibunya, dan menganggap kalau ibunya sering mengacaukan banyak hal. Dan Trevor pun juga mengatakan bahwa dia sangat membenci ibunya. Sontak saja, Arlene pun langsung menampar Trevor. Karena hal itu, dia langsung melampiaskan stresnya dengan kembali mencoba meminum alkohol. Namun, hal itu tak jadi dilakukan karena dia langsung teringat Trevor dan menganggap kalau itu adalah tindakan yang buruk yang tidak disukai anaknya. Setelah merasa lebih tenang, Arlene pun menghampiri Trevor ke kamar dengan tujuan ingin meminta maaf. Namun, betapa terkejutnya dia setelah melihat Trevor tidak berada di kamar. Arlene pun panik dan menelpon Pak Simon untuk membantunya mencari Trevor. Mereka pun pergi ke sebuah terminal dan menemukan Trevor berada di sana, tepat sebelum ada seorang penjahat yang ingin menculiknya. Arlene pun meminta maaf kepada Trevor dan menyesali perbuatannya karena telah menjadi pemabuk selama ini. Akhirnya, Trevor luluh dan memaafkan ibunya. Arlene kemudian berterima kasih kepada Pak Simon karena telah membantunya dan mengajak Pak Simon untuk makan malam kalau ada waktu. BTW, karena kejadian itu, Pak Simon kayaknya jadi baper sama Arlene. Acie. Suatu hari, Pak Simon berdandan dengan rapi dan menstalking ibunya Trevor di tempat kerjanya, yang bertujuan untuk mengajak Arlene ngedate. Mulai saat itu, mereka pun menjadi semakin dekat dan akrab. Sampai akhirnya, mereka memperlihatkan keseriusan satu sama lain. Namun di luar dugaan, Pak Simon pun terlihat nggak pede dan meninggalkan Arlene. Ghosting banget. Di hari yang lain, Arlene pun mendatangi rumah Pak Simon dan menanyakan kejelasan hubungan mereka. Arlene mengatakan bahwa dia tulus dengan Pak Simon dan gak memperdulikan masalah luka bakar ataupun trauma yang dialami Pak Simon di masa lalu. Bagi Arlene, Pak Simon tetap keren dan berkarisma. Namun, karena Pak Simon merasa bahwa dia orang yang suka menyendiri dan menjalani rutinitas yang teratur, tidak yakin bahwa dia bisa menjalankan hubungan yang baik dengan seorang wanita karena itu merupakan pertama kali baginya. Namun, Arlene menganggap jika itu hanya alasan Pak Simon saja. Akhirnya, dengan hati yang sedih, Arlene pun pergi meninggalkan Pak Simon. Suatu hari, Trevor merasa Project Pay It Forward-nya gagal karena tidak berhasil memberikan kebaikan kepada Jerry, Pak Simon, dan juga temannya Adam. Adam adalah teman Trevor di sekolah yang selalu dibully oleh bulliers alay. Trevor sering melihat kejadian itu, namun dia nggak memiliki keberanian untuk menolong Adam. Suatu ketika, Pak Simon datang menegurnya karena bolos pada kelasnya. Namun, Trevor malah memarahi Pak Simon karena dia orang yang nggak gentle, karena telah berhari-hari tidak menghubungi ibunya. Trevor berkata jika ia ingin Pak Simon menggantikan sosok ayahnya, karena dia takut jika nanti ayahnya kembali, ayahnya akan melakukan tindak KDRT lagi kepada dia ataupun ibunya. Akhirnya, di malam hari, Pak Simon datang menemui Arlene dan berbicara mengenai hubungannya, serta melakukan sesuatu yang anak kecil tidak boleh tahu. Cile. Di pagi hari, ketika Pak Simon ingin ke toilet, dia bertemu dengan Trevor. Trevor pun menjadi senang akan hal itu dan mengatakan, "It works. Project Pay It Forward-nya berhasil." Trevor pun juga menyuruh Pak Simon untuk meneruskan kebaikan kepada orang lain. Semenjak kejadian itu, Pak Simon dan Arlene pun resmi menjalin hubungan dan membuat Trevor tampak sangat senang. Namun, hal itu hanya terjadi sesaat karena ayahnya datang kembali ke rumah. Mau tidak mau, membuat Pak Simon harus pamit pulang dan membuat Trevor pun menjadi sangat sedih.
Di suatu malam, Arlene menemui Pak Simon dan mengatakan bahwa sepertinya ia harus memberikan kesempatan kedua kepada suaminya. Ngeyel. Di sini, Pak Simon sangat khawatir dengan Trevor. Dia menganggap bahwa ayah Trevor nantinya tidak hanya melakukan KDRT kepada Arlene, tetapi juga kepada Trevor. Karena dia juga memiliki masa lalu yang kelam. Luka bakar yang dialaminya adalah bentuk dari KDRT yang didapatkannya saat berusia 16 tahun. Jadi, di saat keadaan mabuk, ayahnya mencoba membakar dirinya, dan untung saja dia berhasil selamat. Why water? I see. This red, I remember. I'll never forget. Ternyata, kekhawatiran Pak Simon pun terbukti. Suatu hari, ketika lagi berada di rumah, ayah Trevor marah karena Trevor tidak mau menegurnya, dan dia membunyikan musik sangat keras, sehingga ayahnya mengancam akan menendang Trevor. Hal itu membuat Arlene tersadar. Dia menyuruh suaminya pergi dari rumah dan meminta maaf kepada Trevor karena telah menerima ayahnya kembali lagi ke rumah. Trevor yang merasa jika project Pay It Forward-nya gagal, ternyata tanpa ia sadari projectnya itu berjalan. Jerry, seorang gelandangan yang pernah dibantu Trevor pun meneruskan kebaikannya dengan menghentikan seorang wanita yang ingin bunuh diri dengan loncat dari jembatan. Hal itu merupakan kebaikan kedua yang dibuat Jerry, setelah sebelumnya dia membantu ibu Trevor untuk memperbaiki mobil. Tanpa sepengetahuan Trevor, ternyata Arlene diam-diam mendatangi ibunya di tempat gelandangan. Di sini, dia dan ibunya sudah lama berselisih. Jadi malam itu, Arlene datang untuk meneruskan Pay It Forward dengan memaafkan semua kesalahan yang dilakukan ibunya di masa lalu. Ibunya bertanya, apa yang membuat Arlene mau memaafkannya? Arlene pun menceritakan project Pay It Forward yang dibuat oleh Trevor, dan nantinya ibunya harus meneruskan kebaikan kepada orang lain. Jadi, yang dilakukan oleh ibunya Arlene adalah menolong seorang pencuri yang sedang dikejar-kejar oleh polisi karena ketahuan mencuri sebuah speaker di tempat penjualan elektronik. Si nenek ini membawa si pencuri ke komplek gelandangan tempat ia tinggal dan menjelaskan konsep Pay It Forward. Jadi, si pencuri itu harus meneruskan kebaikan kepada orang lain. You pay what? I hear that. You gon' tell me. Suatu hari, si pencuri masuk rumah sakit karena memiliki luka tusukan di lengannya. Di saat yang bersamaan, ada seorang ayah yang membawa anaknya yang terkena penyakit asma yang butuh pertolongan cepat. Namun, si perawat menolak untuk memberikan pertolongan duluan, karena kondisi si pencuri keadaannya lebih parah. Lalu, si pencuri ingat konsep Pay It Forward yang diceritakan si nenek. Dan, ia pun langsung memarah-marahi perawat dan menyuruhnya untuk segera melakukan pertolongan kepada anak si bapak. Karena kejadian itu, ia pun harus diamankan polisi. Namun, dampaknya anak si bapak tadi berhasil diselamatkan. Sebelum diamankan polisi, si pencuri sempat mengatakan Pay It Forward kepada si bapak. Di lain cerita, ada seorang wartawan bernama Chris sedang meliput sebuah kejadian perampokan di sebuah rumah. Karena pelaku menyandra korbannya, situasi pun menjadi menegangkan, sehingga polisi tidak menghiraukan keberadaan Chris. Naas bagi Chris, ketika perampok mencoba kabur menggunakan mobil, malah menabrak mobil Chris yang tidak jauh dari sana, hingga membuat mobilnya ringsek parah. Melihat kejadian naas itu, datanglah si bapak itu memberikan sebuah kunci mobil untuk Chris. Nggak disangka-sangka, bapak itu memberikan mobil Jaguar mewahnya untuk Chris. Mimpi apalah Chris nih semalam ya? Chris yang nggak percaya akan hal itu, menanyakan apa yang harus dilakukannya untuk membalas kebaikan si bapak, karena telah memberikannya mobil. Si bapak pun mengatakan bahwa Chris tidak perlu melakukan apapun untuknya, dan ia pun pergi meninggalkan Chris. Keesokan harinya, si Chris menerima BPKB mobil Jaguar semalam. Dia pun makin penasaran, kenapa si bapak mau memberikan mobil mewah secara cuma-cuma. Berceritalah bapak itu tentang konsep Pay It Forward. Chris pun bertanya kepada si bapak, apa itu Pay It Forward? Lalu, berceritalah si bapak tentang kejadian yang dialaminya di rumah sakit bersama anaknya. Dan pemberian mobil Jaguar itu adalah bentuk syukur karena anaknya bisa terselamatkan. Mendengar hal ini, Chris pun tertarik untuk menelusuri gerakan Pay It Forward dan akan menuliskan cerita proyek ini di dalam majalahnya. Jadi, Chris pun pergi mencari tahu lebih dalam lagi tentang Pay It Forward kepada si pencuri dari bapak tadi.
Chris berhasil menemukan si pencuri di sebuah penjara di LA. Dia bercerita bahwa ketika dia berada di Las Vegas, ia ditolong oleh seorang nenek yang tinggal di tempat gelandangan gitu. Dengan informasi itu, Chris pun pergi ke kota Las Vegas untuk mencari keberadaan si nenek. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya Chris bisa menemukan nenek tersebut. Berceritalah si nenek tentang pay it forward yang berasal dari seorang anak kecil yang bernama Trevor. Setelah mendapat alamat rumah Trevor, pergilah dia ke sana saat Trevor sedang merayakan ulang tahunnya. Awalnya, Arlene menolak kedatangan Chris karena ia menganggap bahwa itu hanyalah sebuah tugas sekolah Trevor. Namun, Chris mengatakan jika proyek itu telah menyebar luas hingga ke kota LA. Akhirnya, Chris pun mewawancarai Trevor di sekolahnya, tempat pertama kali Pay It Forward itu bermula. Di saat wawancara, Trevor mengatakan kalau dunia ini ternyata tidak terlalu menyebalkan. Sangat sulit bagi seseorang untuk menerima sesuatu apa adanya. Bahkan, hal itu terlalu buruk untuk diubah. Lalu mereka seperti menyerah. Ketika mereka menyerah, maka merekalah yang rugi. Mendengarkan hal itu, ibu Trevor pun terharu. Akhirnya, Arlene dan Pak Simon memperbaiki hubungannya kembali setelah mendengar wawancara Trevor. Ketika pulang sekolah, Trevor pun melihat temannya Adam kembali dibully oleh bulliers. Namun kali ini, dia pun memberanikan diri untuk membela Adam. Perkelahian pun tidak bisa dielakkan. Simon dan Arlene yang melihat kejadian itu berlari untuk menghentikan mereka. Namun naas, ternyata salah satu dari bulliers itu membawa sebuah pisau dan menusukkannya ke perut Trevor. Karena kehilangan banyak darah, Trevor pun tidak bisa diselamatkan dan dia pun meninggal dunia. Di malam hari, Arlene pun tidak bisa menyembunyikan rasa kesedihannya dengan melihat kembali tayangan wawancara Trevor waktu itu dengan ditemani oleh Pak Simon. Di saat sedang melihat cuplikan wawancara Trevor, tiba-tiba mereka mendengar dan melihat kerumunan orang telah berada di depan rumahnya. Mereka semua membawa lilin dan juga bunga sebagai bentuk bela sungkawa atas meninggalnya Trevor. Walaupun raga Trevor sudah tidak ada, namun project Pay It Forward yang dibuat oleh bocah ini akan selalu dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Selamat jalan Trevor. Film ini memang terlihat sederhana, namun memiliki makna yang cukup dalam. Kita dapat mengambil pesan bahwa kebaikan itu harus selalu ditebar. Meskipun kita pernah dikecewakan ketika kita merasa telah selalu berbuat baik, maka jangan pernah berhenti. Teruslah menebar kebaikan itu hingga akhirnya kita lupa caranya berbuat jahat. Dan ada satu kutipan yang menarik dari film ini. When someone does you a big favor, don't pay it back, pay it forward. Yang bisa dimaknai, ketika kita berbuat kebaikan, jangan berharap bahwa orang itu akan membalas kebaikannya ke kita. Tapi berharaplah dia akan meneruskannya kepada orang lain. Sehingga semakin banyak orang yang menebar dan merasakan kebaikan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jika kalian memiliki referensi film untuk direview, kalian bisa komen di bawah ya. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, mari kita memasuki materi yang pertama dengan pembicaraan pertama kepada Kalista, dipersilahkan. Pengertian situasi pergaulan, yaitu dua orang atau lebih baik yang terdiri dari orang-orang dewasa atau anak-anak atau orang dewasa dengan anak-anak akan menciptakan suatu situasi pergaulan, khusus mengenai keadaan di mana komponen terdiri dari orang dewasa dengan orang yang belum dewasa akan dapat tercipta dua kemungkinan pergaulan. Yang pertama, situasi pergaulan biasa yang disebut situasi pergaulan, yang kedua situasi pendidikan. Menurut Sahlan, situasi pergaulan yang sifatnya wajar atau alamiah memberi kesempatan kepada anak untuk menyerap dan mencerna semua pengalaman sesuai dengan pilihan kesukaannya tanpa merasa dipaksa. Namun, sifat situasi yang demikian memiliki kemungkinan yang menguntungkan dan merugikan.
situasi pergaulan merupakan tidak terpisah dengan lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan adalah daerah atau kawasan tempat seseorang itu bergaul dan berbaur dengan sekitarnya, sehingga di dalamnya terjadi interaksi yang akan mempengaruhi pribadi seseorang baik secara langsung atau tidak langsung. Situasi pergaulan akan terjadi ketika adanya kebiasaan yang ada di lingkungan. Lingkungan situasi pergaulan kurang baik akan berpengaruh pada perkembangan jiwa seseorang. Hal-hal yang tidak baik yang diterimanya dalam interaksi menjadi hal biasa baginya. Lingkungan dan pergaulan yang tidak baik dapat mempengaruhi seseorang untuk melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Pendidikan dalam situasi pergaulan dapat membentuk pemahaman untuk selalu meresponsi hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya, membentuk konsep diri yang bagus, serta membangun etika dan moral lingkungan hidup. Baik, terima kasih kepada Kalista. Oke, kita lanjut. Pemateri selanjutnya dipersilahkan. Terjadinya situasi pergaulan. Situasi pergaulan akan terjadi apabila ada rasa saling mempercayai antara dua orang. Mempercayai orang lain, pada hakikatnya mempertaruhkan diri sendiri. Jadi untuk mempercayai orang lain dibutuhkan suatu keberanian. Jadi kepercayaan merupakan syarat teknis bagi terjadinya situasi pergaulan. Artinya situasi pergaulan tidak akan terjadi apabila tidak ada kepercayaan anak dan orang dewasa. Akan membentuk situasi pergaulan apabila di antara keduanya saling mempercayai. Jadi dalam situasi pergaulan tidak ada pengertian bahwa anak dibiarkan untuk berbuat sesuka kemauannya. Anak harus dilindungi dari semua bahaya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik yang akan merusak fisiknya maupun jiwanya. Orang dewasa menjaga, mempertahankan atau melindungi anak, jasmani dan rohaninya agar tidak terganggu. Perlindungan yang diberikan orang dewasa juga berarti bahwa anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sendiri. Situasi pergaulan sangat menentukan perkembangan moral siswa, dilihat dari siapa dan dengan siapa mereka bergaul, lingkungan seperti apa, dan apa yang terjadi dalam pergaulan itu. Mereka tidak harus dibatasi dalam bergaul, agar mereka mengenal lingkungan secara lebih luas, karena pada masa ini remaja memiliki tugas perkembangan yang harus mereka selesaikan hingga mereka merasa bahagia dengan apa yang mereka capai selama masa tersebut. Selanjutnya, bagaimana situasi pergaulan? 1. Komponen situasi pergaulan anak dengan anak. Apabila anak bersama dengan anak lainnya yang dengan secara sengaja mereka melakukan interaksi itu, dapat menyebabkan situasi pergaulan. Karena anak dengan pemikiran yang masih terbatas dan hanya kesenangan yang mereka pedulikan satu sama lain, maka akan tercipta situasi pergaulan yang biasa, di mana di sana tidak ada nilai pendidikan yang didapatkan, melainkan hanya kesenangan bermain. Jadi di sini ada interaksi antara anak dengan anak lainnya yang menyebabkan situasi pergaulan, karena anak masih pemikiran yang sangat terbatas dan hanya kesenangan yang dipedulikan satu sama lain, dan terbentuk dengan pergaulan yang disebut pergaulan biasa. Terima kasih kepada Rosmalia. Selanjutnya, untuk pemateri yang selanjutnya dipersilakan. Bersahabat utara, hiruplah udara yang sangat segar. Hari ini Akila mau bersih-bersih rumah. Biasanya itu Bunda itu nyuruh-nyuruh Akila bersihin ini. Akila jadi capek. Nah, sekali-sekali kan Akila tanpa disuruh.
rumah. Wow, kejutan banget. Hebat. Ya sekali-sekali aja Bunda, jangan sering-sering. Selanjutnya adalah komponen situasi pergaulan anak dengan orang dewasa. Apabila dalam suatu pergaulan antara orang dewasa dengan anak didasarkan atas suatu tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan baik itu umum, tak lengkap, perantara, dan sebagainya, maka situasi pergaulan yang tercipta adalah situasi pendidikan, bukan situasi pergaulan biasa. Situasi yang timbul mulai diisi dengan tindakan pendidikan dan dengan demikian menjadikan situasi tersebut menjadi situasi pendidikan. Situasi pendidikan merupakan situasi yang sangat istimewa atau khusus, karena situasinya merupakan suatu perubahan dari situasi pergaulan, di mana komponen-komponennya berubah dari orang dewasa atau orang tua menjadi pendidik, dan anak menjadi anak didik, kemudian syarat teknisnya dari kepercayaan menjadi kewibawaan. Namun mutlak harus ada. Situasi pendidikan merupakan situasi pergaulan yang diciptakan dengan sengaja karena ada suatu tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Ada suatu nilai yang hendak disampaikan kepada anak sebagai anak didik dari orang dewasa, orang tua atau guru sebagai pendidik. Sebagai contohnya, ada seorang ibu yang menyuruh anak perempuannya mencuci piring didasari oleh suatu tujuan agar anaknya berdisiplin dan mandiri. Hal itu merupakan situasi pendidikan, karena di dalam hati ibu tersebut terbesit suatu tujuan, yaitu aku harus mendidik anak saya agar ia memiliki disiplin dalam kehidupan yang dihadapinya, agar terbiasa hidup mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Akan tetapi, seandainya ibu tersebut menyuruh anaknya mencuci piring sekedar untuk membantu pekerjaan ibunya sehingga ibunya bisa santai dan tidak capek, situasi tersebut hanyalah merupakan situasi pergaulan biasa. Di dalam situasi pendidikan, tidak ada satu tindakan pun yang dilakukan dengan coba-coba. Semua tindakan yang dilakukan direncanakan dan dipikirkan matang-matang sebelumnya. Apa pengaruh atau akibat suatu tindakan pendidikan tertentu, apa pengaruh sampingnya, apa kelanjutannya, semuanya telah dipertimbangkan dengan cermat sebelum dilaksanakan. Jadi, situasi pendidikan adalah suatu keadaan di mana terjadi komunikasi interaktif antara orang dewasa dan anak, antara orang tua dengan anaknya, antara guru dengan muridnya secara sengaja dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan yang manusiawi dan dewasa. Perlu dipahami, di dalam pergaulan, tidak setiap tindakan atau pengaruh orang dewasa yang diberikan kepada anak adalah mendidik. Contoh, pada saat ujian berlangsung, karena takut murid-muridnya tidak lulus, seorang guru atau pengawas ujian membiarkan murid-muridnya mencontek. Bahkan, guru tersebut memberitahu soal ujian kepada murid-muridnya. Sekalipun dilakukan oleh guru dan berlangsung di sekolah, tetapi tindakan guru seperti itu tidak jelas dan tidak mendidik. Dalam pergaulan pendidikan, pergaulan antara orang dewasa dengan anak akan dikatakan mendidik hanya jika tindakan atau pengaruh itu diberikan secara sengaja dan bersifat positif. Contoh, pengaruh orang dewasa yang disengaja dan bersifat positif atau diarahkan kepada kedewasaan adalah Pak Guru selalu datang tepat waktu sesuai jadwal mengajar yang telah ditetapkan. Dengan perbuatannya itu, Pak Guru bermaksud memberikan teladan agar para siswanya berdisiplin dan menghargai waktu untuk digunakan sebaik-baiknya. Jadi pada dasarnya, situasi pergaulan akan menjadi situasi pendidikan apabila kegiatan tersebut itu dilandasi dengan tujuan pendidikan dan bersifat positif. Terima kasih. Terima kasih Ulfa. Untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada dua sifat pergaulan dalam pendidikan. Yang pertama, bahwa dalam pergaulan orang berusaha mempengaruhi. Lalu yang kedua, pengaruh itu datangnya dari orang dewasa atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, peraturan, hidup sehari-hari, dan sebagainya yang ditujukan kepada anak agar mencapai dewasa. Situasi pergaulan dewasa antara dewasa dengan anak dapat berubah atau diubah menjadi situasi pendidikan jika terpenuhnya dua sifat pergaulan pendidikan, yaitu jika orang dewasa secara sengaja mempengaruhi anak agar mencapai kedewasaan, seperti yang tadi Ulfa sampaikan, ibu menyuruh anaknya untuk mencuci piring, agar membentuk kedewasaan bagi sang anak. Apa kamu punya keluarga terus mau kerja cari? Sekarang waktunya jadi berani.
aman kok. Kalau biasanya kita melihat para menteri di kabinet kerja sibuk untuk mengurus pemerintahan, kali ini ada yang berbeda. Seperti Wakil Presiden Yusuf Kala, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. Ketiganya ikut lomba makan kerupuk. Walaupun sulit, tapi ketiganya terus semangat menghabiskan kerupuk yang menggantung, ditambah teriakan semangat dari para pendukung masing-masing. Ternyata tak hanya lomba makan kerupuk, lomba joget balon juga digelar dan diikuti para pejabat dan mantan pejabat negeri ini. Pasangan Ibu Negara Iriana Jokowi dan istri Wakil Presiden Yusuf Kala, Mufidah Yusuf Kala, dengan asik berjoget dangdut dengan balon di antara keduanya. Selain mengikuti lomba, para menteri bersama keluarga juga tak luput untuk ikut senam bersama demi menjaga kesehatan. Acara kumpul bersama keluarga kabinet kerja di Istana Bogor, Jawa Barat juga diramaikan dengan para menteri yang bernyanyi di atas panggung. Seperti Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang menikmati bernyanyi berduet dengan penyanyi Yuni Shara. Ada komponen situasi pergaulan orang dewasa dengan orang dewasa. Dalam komponen yang terakhir adalah ketika situasi pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan orang dewasa, maka sama saja, yaitu di dalam situasi pergaulan akan menciptakan situasi pendidikan. Karena mereka yang berpengetahuannya sudah mumpuni, ketika bergaul pun, maka mereka tidak melupakan unsur dari pendidikannya untuk mencapai tujuan bersama. Karena mereka mempercayai satu sama lain dan sudah memiliki pemikiran tentang bagaimana pergaulan yang seharusnya. Maka pergaulan yang terjadi antara orang dewasa dengan orang dewasa minim sekali pengawasan. Baik, terima kasih kepada Sri Hajar. Saya di sini akan membacakan kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Kesimpulannya, pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu yang lain maupun dengan kelompok. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau zone politician, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak jelas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dan dalam pembentukan kepribadian individu. Jika dalam suatu pergaulan antara orang dewasa dengan anak didasarkan atas niat untuk memuaskan keinginan orang dewasa dan tidak didasarkan untuk mencapai tujuan pendidikan, maka situasi yang tercipta bukan situasi pendidikan melainkan situasi pergaulan. Situasi pergaulan juga akan terjadi apabila ada rasa saling mempercayai antara dua orang atau lebih yang berada dalam satu tempat yang sama. Mempercayai orang lain pada hakikatnya mempertaruhkan diri sendiri. Jadi, untuk mempercayai orang lain dibutuhkan suatu keberanian. Jadi, kepercayaan merupakan syarat teknis bagi terjadinya situasi pergaulan. Artinya, situasi pergaulan tidak akan terjadi apabila tidak ada kepercayaan. Anak dan orang dewasa akan membentuk situasi pergaulan apabila di antara keduanya saling mempercayai. Jadi, dalam situasi pergaulan, tidak ada pengertian bahwa anak dibiarkan untuk berbuat sesuka kemauannya. Anak harus dilindungi dari semua bahaya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik yang akan merusak fisiknya maupun jiwanya. Orang dewasa menjaga, memperhatikan, atau melindungi anak jasmani dan rohaninya agar tidak terganggu. Perlindungan yang diberikan orang dewasa juga berarti bahwa anak diberi kesempatan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Itulah kesimpulan dari semua materi yang kita sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.